Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada fase kehidupan dunia ini, mungkin kita tidak bisa melihat surga dengan mata kita, tetapi gambaran tentangnya bisa kita temukan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari makanan, minuman, hingga pakaian, serta detail-detail lain tentang surga, semua dijelaskan dengan sangat jelas. Bahkan, ciri khas penghuni surga juga dijelaskan melalui berbagai dalil. Jadi bagaimana sih ciri-ciri penghuni surga, terutama dari segi fisik? Apakah manusia yang masuk surga akan mengalami perubahan fisik, makanan minumannya, serta kebutuhan biologisnya? Mari tonton video ini sampai selesai, dan ini jawabannya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, menurut hadits, penghuni surga akan memiliki tinggi sekitar 60 hasta, mirip dengan tinggi Nabi Adam alaihi salam saat pertama kali diciptakan. Jadi, berapa sih tinggi Nabi Adam alaihi salam? Ternyata, tinggi beliau mencapai 60 zira atau 60 hasta. Ini akan menjadi ukuran bagi semua penduduk surga. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan bentuk fisik seperti itu, yang panjangnya mencapai 60 zirah. Artinya, semua orang yang masuk surga akan memiliki bentuk fisik yang sama dengan Nabi Adam alaihi salam, dengan 1 hasta setara dengan setengah meter dan lebar 7 hasta. Ini adalah postur ideal, yang memastikan tubuh penghuni surga proporsional, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, dan tidak terlalu gemuk. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, selain itu, para penghuni surga juga akan berada dalam keadaan usia muda selamanya. Meskipun manusia meninggal pada usia yang berbeda-beda, ada yang sudah tua, masih anak-anak, atau dalam usia dewasa, perbedaan usia tersebut tidak ada lagi di surga. Di sana, semua penghuni akan berada dalam rentang usia 30 hingga 33 tahun. Ini sesuai dengan hadits yang menjelaskan bahwa penghuni surga akan masuk dengan keadaan rambut pendek, jenggot belum tumbuh, mata bercahaya, dan berusia sekitar 30 tahun atau 33 tahun. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mengapa usia 33 tahun yang dipilih sebagai usia ideal untuk penghuni surga? Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa usia ini adalah puncak dari keadaan fisik dan kenikmatan. Di usia ini, tubuh berada dalam kondisi yang paling sempurna, di mana kekuatan fisik mencapai puncaknya, dan organ-organ kenikmatan berkembang dengan optimal. Dengan kombinasi ini, penghuni surga dapat menikmati segala kenikmatan dengan sepenuhnya, dan dengan kekuatan terbaik mereka. Jadi, usia 33 tahun adalah usia yang paling ideal untuk merasakan kebahagiaan dan kenikmatan yang tiada tara di surga. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam memang legendaris. Saking tampannya, para wanita yang melihatnya sampai tergoda, dan sampai tidak sadar mengiris tangan mereka sendiri. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, para penghuni surga juga akan memiliki kecantikan yang memukau seperti itu. Mereka tidak hanya akan memiliki ketampanan seperti Nabi Yusuf alaihi salam, tetapi juga akan memiliki ciri-ciri fisik yang mirip dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Ra, penghuni surga akan memiliki ciri-ciri berikut: tinggi seperti Nabi Adam alaihi salam, ketampanan seperti Nabi Yusuf alaihi salam, dan usia sekitar 33 tahun seperti Nabi Isa alaihi salam. Mereka juga akan memiliki wajah yang bercelak, dan tubuh yang mulus tanpa bulu, serta penampilan yang selalu muda. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, selain itu, ada kabar menarik mengenai kehidupan di surga. Lelaki di surga akan diberi kemampuan untuk berhubungan dengan bidadari hingga 100 kali dalam sehari. Keingintahuan para sahabat tentang surga sangat tinggi, terlihat dari berbagai pertanyaan yang mereka ajukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah,
apakah kami akan bertemu dengan istri kami di surga?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa seorang lelaki di surga bisa berhubungan badan dengan 100 bidadari dalam sehari. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa para penghuni surga akan selalu sibuk dengan kegiatan yang menyenangkan. Di dalam surah Yasin, ayat 55, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya pada hari itu, para penghuni surga berada dalam kesibukan yang menyenangkan." Menurut penafsiran dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan ulama lainnya, kegiatan tersebut mencakup berbagai aktivitas yang menyenangkan di surga. Sahabat-sahabatku, yang dirahmati Allah, berbicara tentang penampilan, penghuni surga akan berbeda dari manusia di dunia. Di dunia, kita sering menjumpai orang dengan janggut atau kumis, tetapi di surga, mereka tidak akan memilikinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ahli surga semuanya akan polos, lembut, dan tidak ada rambut kecuali di kepala, alis, dan kelopak mata. Janggut, kumis, ketiak, dan kemaluan tidak akan memiliki rambut. Sahabat-sahabatku, yang dirahmati Allah, penghuni surga akan memiliki tinggi seperti Nabi Adam alaihi salam, yaitu 60 hasta, dan berusia seperti Nabi Isa alaihi salam, yaitu 33 tahun. Mereka akan memiliki kulit putih, yang tampak hijau dan pakaian yang selalu disediakan untuk mereka. Salah satu hidangan favorit di surga adalah dari mata air salsabil, dan buah-buahan dari kebun surga. Rasanya pun sangat lezat. Satu sisi hidangan terasa seperti masakan, sedangkan sisi lainnya seperti gorengan. Selain itu, keringat penghuni surga akan berbau harum, menambah keindahan pengalaman mereka di surga. Bayangkan saja, semua itu menjadi bagian dari kenikmatan yang tiada tara di surga. Sahabat-sahabatku, yang dirahmati Allah, di surga, para penghuninya akan disuguhkan dengan berbagai makanan dan minuman yang lezat. Namun, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana para penghuni surga menangani kebutuhan biologis mereka, seperti buang hajat? Ini adalah pertanyaan yang pernah diajukan oleh kaum Yahudi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang tercatat dalam kitab Al-Mujam Al-Kausa. Suatu hari, beberapa orang Yahudi datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salah seorang dari mereka bertanya, "Wahai Abdul Qasib, bukankah engkau mengatakan bahwa para penghuni surga makan dan minum di sana?" Dia bertanya dengan nada yang menunjukkan bahwa dia ingin menguji dan meragukan jawaban Rasulullah. Sahabat-sahabatku, yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas, "Benar, mereka akan makan dan minum. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, masing-masing penghuni surga akan diberikan kekuatan yang setara dengan 100 orang dalam hal makan, minum, dan berhubungan suami istri." Kemudian, seorang laki-laki Yahudi bertanya lagi, "Tapi jika seseorang makan dan minum, tentu dia perlu buang hajat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, para penghuni surga akan buang hajat dalam bentuk keringat yang keluar dari kulit mereka, dengan aroma yang harum bagaikan kasturi. Setelah itu, perut mereka akan kembali seperti semula, tanpa menambah berat badan atau menimbulkan masalah. Jadi, di surga, segala sesuatu diatur dengan cara yang sangat sempurna, memberikan kenikmatan dan kesenangan tanpa batas bagi para penghuninya. Sahabat-sahabatku, yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai ciri-ciri penghuni surga. Di surga, penduduknya akan mengalami perubahan yang indah dalam hal fisik, usia, dan kemampuan. Untuk meraih semua itu dan menjadi salah satu penghuni surga, ada satu syarat utama yang harus kita penuhi: mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Al-Quran dengan jelas mengajarkan kepada kita cara untuk mencapai surga. Dalam surah Al-Baqarah, ayat 82, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya." Jadi, iman dan amal saleh adalah kunci utama untuk mendapatkan kebahagiaan abadi di surga. Hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang meninggal dunia,
dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian, dan juga tidak melihat kepada harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam bisyawab. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.